Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami manusia. Segala hal terjadi karena Kau izinkan dan Tuhan berkenan untuk selalu memberi kami penghiburan, kekuatan, dan juga pemeliharaan. Hingga hari ini kami meminta hujan belum turun-turun, tapi kami percaya bahwa pada satu hari nanti Tuhan pasti akan memberikan hujan yang lebat bagi semesta yang sangat panas luar biasa ini Tuhan. Kami mohon hujan dari langit berkat-Mu atas hidup kami, karena padang pasir ataupun panas menyengat bumi di mana kami berada juga sangat luar biasa, seperti pencobaan yang terjadi pada hidup kami saat ini, di mana-mana banyak kegentaran dan juga hal-hal yang luar biasa terjadi. Tapi sebagai manusia yang taat dan tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang benar-benar ada, dan kami percaya bahwa ada kekuatan energi tertinggi dari semesta, yaitu Engkau yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi, di semesta alam, di raya, semua hal yang Kau ciptakan. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah perkasa, Allah pencipta, Tuhan Israel, Tuhan seluruh bangsa-bangsa, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang adalah kekudusan di dalam Roh Kudus yang terang ilahi-Mu, menyinari bumi dengan cahaya terang damai-Mu. Dan kami selalu berbahagia memiliki Tuhan yang mengasihi, memberikan keampunan, dan juga membangkitkan kami untuk hidup dalam pertobatan, supaya kami boleh hidup dan boleh menikmati kasih karunia-Mu, yaitu keselamatan yang datang dari-Mu. Terpujilah Engkau Bapa semesta alam, Raja yang perkasa. Hosana, Hosana, Raja Israel, Raja yang akan datang, yang akan menghakimi bumi dengan keadilan dan juga menjadi Raja atas seluruh bangsa-bangsa di dunia, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur, memuji-muji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Apapun yang menjadi kegoncangan dan hal-hal yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan Yesus, kami tetap percaya perlindungan-Mu yang abadi. Kiranya kami diterangi hari kami dengan kuat kuasa-Mu untuk selalu hanya mengutamakan Engkau dan berpaut pada-Mu. Tanpa Engkau kami tak bisa apa-apa, tanpa Engkau kami takkan bisa bergerak, tanpa Engkau kami takkan bisa menikmati hidup dengan rasa suka, karena Engkau adalah Raja damai bagi hati dan jiwa kami. Dan kami tetap mengandalkan Engkau, baik hidup kami, baik mati kami, baik segala hal, karena masa depan kami ada di tangan-Mu, dan kerja keras kami juga Engkau yang memberkatinya. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, baik hal-hal kecil, jika kami masih tetap tidak malas dan tetap bekerja, pasti Tuhan memberkati. Apapun yang kami kerjakan di dunia ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkatinya. Agar kami tidak menjadi orang yang malas, bersungut-sungut, dan selalu marah-marah, bahkan juga mengemis-ngemis, bahkan juga menjadi orang yang tidak mau bekerja. Kami terus bekerja hingga kedatangan-Mu. Kami akan terus memuji menyembah hingga kedatangan-Mu. Kami akan terus bersyukur dan tetap mengasihi sesama, karena bagi kami Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan di dalam Kristus. Apapun yang menjadi persoalan hidup kami serahkan kepadamu. Baik para pembenci, baik orang-orang yang memusuhi dan menjauhi kami, bahkan menginginkan kami tidak lagi menjadi saudara mereka, ataupun persekutuan dengan mereka, tidak masalah bagi kami. Yang penting bagi kami adalah Kristus sendiri yang adalah Tuhan kami, tidak membuang kami seperti mereka. Orang-orang yang menjauhi, orang-orang yang benci karena teguran yang keras, karena juga mereka yang memulai duluan dalam permusuhan, membuat banyak status-status yang menyakitkan dan tidak tahu jiwa orang lain dengan status-statusnya, sehingga kami semua menjadi sakit karena semua perkataan yang dimulai dari awal itu. Tidak ada manusia yang sempurna Tuhan, kami tahu tidak ada yang bersih dan suci. Tetapi jika dapat berkesadaran diri dan tidak membuat orang lain sakit duluan, bagaimanakah jika itu dikembalikan kepada orang tersebut? Semua hal, semua perkataannya yang membuat orang lain dulu menjadi stres, gila, bahkan juga tidak mau berkaca dari kesalahannya sendiri. Apa yang menjadi penyakit di dalam tubuh kami adalah dosa kami sendiri, ataupun itu adalah karena gaya hidup. Manusia tidak mau berpuasa, manusia tidak mau untuk merendahkan diri dan mencari Tuhan. Manusia sering lupa dan menjadi orang yang sombong ketika berpunya. Itulah bagaimana kami belajar dari contoh Engkau Kristus,
yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Engkau, doa kepada Bapa di surga, mengandalkan segala sesuatu hanya darimu dan menyerahkan sepenuhnya padamu. Karena kedagingan dan sifat manusia tidak abadi dan tidak kekal, tetapi Engkaulah yang kami cari, bukan harta, bukan hanya kekuatan kesehatan fisik, tetapi yang dicari adalah perkenananmu dan juga rahmatmu, yaitu keselamatan jiwa dan hidup kami, dan menyerahkan semua musuh-musuh pembenci maupun saudara-saudara kami yang telah menjadi batu sandungan di dalam hidup kami, yaitu mereka selalu membenci kami, mereka yang telah membuat kami bagaimana harus bersikap untuk mengambil tindakan, karena yang memulai duluan adalah mereka juga. Dalam hal ini perkara mereka kami bawa kepadamu Tuhan, karena semua kesakitan dan semua permasalahan belum tuntas kalau mereka belum mengakui semua dosa-dosa mereka kepadamu dan menjadi anak-anak yang benar-benar terang, bukan selalu melihat iblis, bukan selalu melihat roh-roh jahat. Itulah yang kami tegur, bagaimana supaya mereka hidup dalam terang, menjauhi semua hal-hal yang bersifat buruk. Hati yang membenci dan dibawa mati itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau mengenal Engkau. Yang artinya mereka tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau melepaskan pengampunan, tetap membawa rasa sakit hati sampai mati. Itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak mau mengampuni sesama. Tuhan tidak pernah membawa surga kepada pembenci, kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Kami akan terus membawa mereka kepada pertobatan, agar semua rasa sakit hati mereka ataupun kami sendiri kami bawa kepadamu saja. Kami sebagai manusia memang sering berkata-kata jorok, kotor, najis, ataupun kata-kata kasar dan juga yang membuat orang lain sakit hati. Tetapi jika tidak dimulai dahulu, tidak ada penyulut, maka tidak ada api yang berkorbar. Api yang berkorbar disebabkan karena ada korek dan juga ada gas yang menyengat, sehingga semuanya menjadi tersulut dan jadi api yang besar. Itulah mengapa kami ingin memadamkan api itu dengan hanya kasih karunia-Mu Tuhan, dengan permaafan darimu dan pengampunanmu, supaya kami melepaskan semua beban ini kepadamu, membawanya supaya kami merasa lega dan tidak lagi hidup dalam dosa-dosa dan rasa sakit hati yang dipendam, kepahitan yang dibawa mati. Karena buat kami, Kristus telah membawa kami kepada keselamatan dan pelepasan, pengampunan. Bagaimana kami akan terus bertahan dalam rasa benci, kebencian yang dibawa mati? Itu tidak baik, karena setiap orang memang memiliki rasa pahit, rasa sakit hati, tetapi itu dibawa kepada Tuhan untuk diakui, dilepaskan, dan mengampuni semua orang yang menjahati kita. Siapapun orang yang membenci kita, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Dan kata-kata keras bagi kita juga adalah tamparan supaya kita menjadi kuat, menjadi orang yang tidak malas bergerak, supaya tidak ada sakit penyakit di tubuh yang menggerogoti, supaya kita menjadi orang yang hidup dan tidak cengeng, binasa, bahkan juga mengemis-ngemis perhatian pada orang lain. Kata-kata keras bermanfaat untuk orang-orang dewasa supaya menjadi pelajaran dan kekuatan dalam hidupnya, bukan hanya makanan yang bersifat lunak dan susu, karena itu diberikan hanya pada bayi. Terima kasih Tuhan, biarlah pengertian hikmat firman-Mu saat ini mau kami baca, renungkan, agar menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Itulah mengapa kami tidak bisa hidup tanpa Injil, tanpa firman yang mau kami baca, renungkan, supaya makanan kami adalah makanan rohani yang membuat kami hidup selamanya dalam perkenanan-Mu dan pertobatan dan juga keselamatan jiwa kami. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga dengan 16 dan pasal 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 10 dengan perikop atau judul Raja Damai yang akan datang, yang berbunyi demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kepekarsaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan
dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yesaya pasal 11 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop baru. Sisa-sisa Israel akan kembali, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan mengukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini menjelang sore. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan tetap setia percaya kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan seluruh bumi, Tuhan seluruh jagat raya ini. Berbahagialah orang yang mencintai Mesias, sang urapan dari surga, yang datang ke dalam dunia untuk membawa sisa-sisa Israel, membawa mereka pada keselamatan kekal bersama semua orang-orang percaya, dan orang-orang yang tidak percaya pun dilawat olehnya. Berbahagia setiap orang yang menerima kasih karunia keselamatan dari Dia yang memberikan kehidupan. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, kasih setiamu nyata bagi kami. Apapun yang menjadi kegentaran di seluruh dunia saat ini seperti yang terjadi sekarang, apakah yang akan terjadi pula, kami tetap percaya bahwa Tuhan segera datang menjadi hakim yang adil atas seluruh bumi, menjadi pengantara bagi kami, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi terang dan raja bagi kami, memerintah atas seluruh muka bumi ini di dalam kerajaan kekal-Mu. Kami sebagai orang-orang percaya tetap setia, tetap berdoa bagi pertobatan dunia, untuk menerima kasih karunia keselamatan dari-Mu. Karena Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kecuali melalui Engkau, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah berjanji bahwa Dia adalah pemegang kunci kerajaan surga dan bumi. Dia telah menang atas maut, Dia telah hidup dan datang ke dalam dunia untuk membawa jiwa-jiwa kepada Bapa,
yang adalah Dia sendiri yang dari surga. Bahwa di dalam kitab perjanjian lama Tuhan adalah kudus, kekal, dan mulia, sehingga setiap orang nabi-nabi yang berjumpa dengannya akan selalu berbahagia karena bisa berbicara dengan Tuhan. Dan seperti Musa yang menudungi wajahnya karena kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Tak ada yang bisa hidup dan bisa menatap Tuhan, tetapi karena melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia kita dapat mengenal Pencipta. Itulah sesungguhnya kita dapat mengerti bahwa firman itu adalah Allah sendiri yang keluar dari Bapa. Seperti kita manusia yang punya perkataan, itulah Yesus Kristus yang adalah firman Allah sendiri dan telah datang ke dalam dunia untuk membawa orang kepada kehadirat Bapa Sang Pencipta supaya kita semua diselamatkan. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Dia dengan sungguh-sungguh hati dan memberikan hidupnya hanya kepadanya. Dan lawat seluruh dunia ini Tuhan dengan kasih karunia-Mu dan terang ilahi-Mu, supaya kami semua mengerti memahami kasih-Mu. Curahkan Roh-Mu di akhir-akhir zaman ini, agar apapun yang menjadi kegenapan dalam firman-Mu semuanya nyata. Bahwa segala sesuatu yang tertulis semuanya sudah terjadi, tetapi satu yang belum terjadi, yaitu kedatangan-Mu kedua kali. Tetapi bagi kami sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus, kami sudah melihat dan mengalami pribadi denganmu, perjumpaan pribadi, dan itu membuat kami takkan tergoyahkan lagi bagaimana kami hidup dan juga bagaimana kami bertahan melalui semua badai dan percobaan hidup ini. Itulah indahnya firman yang hidup yang dapat melawat kami tanpa batasan ruang dan waktu, tanpa apapun yang bisa menghalanginya. Karena kuasa-Mu besar dan sangat besar sekali. Tak ada yang bisa menandingi Engkau Tuhan. Segala kuasa di langit, di bumi, dan semesta adalah milik-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami kekekalan untuk mengerti, memahami segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetaplah setia dalam iman dan percayamu kepada Kristus Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan setiap orang yang mengenal Dia dengan sungguh-sungguh jangan tinggalkan Dia, karena Dia akan datang dan bawa Anda ke dalam kerajaan kekalnya nanti. Bahwa setiap orang yang percaya tidak akan pernah binasa lagi, tetapi hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Karena setiap orang yang diberi karunia penglihatan ataupun telah melihat surganya Yesus pasti akan mengejar itu sampai selamanya. Tidak takut menjadi martir, tidak takutkan pencobaan apapun, tetapi tetap setia percaya sampai kesudahannya. Karena jika orang melihat apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran dan hidup, maka semua orang akan menjual semua hartanya dan lebih memilih Yesus daripada ikut dunia ini yang fana, hancur seketika, dan tidak kekal. Kekal bersama Yesus berbeda dengan kekal dari buatan manusia ataupun ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia tidak kekal, bisa hancur apapun itu, karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, biarlah kami selalu dikuatkan dalam firman-Mu. Amin.